Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sun. Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa P.A.D reading lagi dengan mengambil tema apakah orang tua dia merestui hubungan kami? Sekali lagi, apakah orang tua dia merestui hubungan kami? Perlu saya ingatkan di sini kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Maka mohon bijaksanalah di dalam menyikapi pembacaan saya ini. Kalau misalnya resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan saya ini. Kalian berjodoh dengan readingan saya ini. Tapi kalau misalnya tidak resonate, jangan kalian paksakan. Jangan pula kalian cocok-cocokkan. Karena bisa jadi energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah vice versa, kebolak-balik, move and flow, sudah terjadi, belum terjadi, ataupun sedang terjadi. Dan tidak tertutup kemungkinan pula energi yang terbaca di dalam readingan saya ini adalah energi dari seseorang yang sedang kalian pikirkan atau seseorang yang sedang dekat dengan diri kalian. Oke, jadi mohon segala macam readingan saya ini tidak perlu kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys ya. Anggap sebagai entertain ataupun hiburan bagi diri kalian. Oke, namanya readingan general, tidak tertutup kemungkinan energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara deck-deck yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu deck, tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke, readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless ya guys ya. Timeless itu tidak terbatas ya, kapanpun kalian ingin menontonnya juga boleh ya, minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh. Oke, sedangkan genderless itu adalah tidak terbatas oleh gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak ya. Oke, dan di sini ada 3 deck dari kiri ke kanan, 1, 2, 3. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sambil dibayangkan wajah orang yang berdealing dengan diri kalian. Kalau misalnya kalian masih bingung, maka biarkan video ini berjalan dulu sementara saya ingin melakukan beberapa himbauan dan penyampaian kepada diri kalian. Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua, oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WA saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, sedikit tambahan bagi kalian yang ingin melakukan donasi atau amal ya untuk perkembangan channel saya ini ya, atau ya untuk alasan kemanusiaan juga yang saya tujukan kepada pengemis di jalanan ya. Karena ya mereka kan lebih berpotensi kan tertular ya virus COVID di masa pandemi ini kan, kemudian menularkannya kepada orang lain. Bagi kalian kalau misalnya ya memiliki hati nurani dan hati nurani kalian ya merasa terpanggil untuk melakukan tugas dan kebaikan ini ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp saya yang tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Barangkali saja setelah kalian melakukan donasi kan, hidup kalian semakin beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, ya kan? Jodoh kalian semakin terbuka, kalian dijauhkan dari orang-orang yang jahat, doa kalian kepada Tuhan ya semakin cepat terwujud. Nah, bisa jadi kayak gitu, tidak terbatas ya, tidak dihimbau ya. Seikhlasnya saja dari diri kalian, oke? Nah, saya rasa kalian sudah memilih, mari kita masuk ke deck kelompok yang pertama. Nah, viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan, oke? Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number. 1. Apakah orang tua dia merestui hubungan kami? Apakah orang tua dia merestui hubungan kami? Bagi yang memilih deck kelompok pertama, The Rose Kiss ya. The Rose Kiss ya, ciuman dari mawar ya. Kita tahu di sini kalau bunga mawar itu adalah simbol kasih sayang ya. Dan di sini saya bisa merasakan ya,
Kalau orang tua dia ya sayang kepada anak dia ya, apapun yang bisa membuat anaknya bahagia. Kalau orang tua dia kan merasakan diri kalian yang bisa membahagiakan anak dia, maka orang tua dia itu kan oke-oke aja, it's fine ya. Oke, the rose kiss ya. Udah itu ya, the rose kiss, bunga mawar kasih sayang ini kan ibaratnya seperti juga ya beberapa orang dari diri kalian. Saya merasa ya kalau orang tua dia juga suka kepada diri kalian ya. Oke. Jadi kesimpulannya iya merestui ya. Ada kemungkinan orang tua dia bisa merestui hubungan anak dia bersama dengan diri kalian. Oke, karena orang tua dia ya merasa simpati ya kepada kalian, juga menyayangi kalian bagaikan anak sendiri juga kan di sini. Ya kan? Bahkan beberapa orang dari diri kalian juga ya saya melihat kalian juga dekat ya kepada orang tua dia. Oke. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who answers that number 1. Apakah orang tua dia merestui hubungan kami? Apakah orang tua dia merestui hubungan kami? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu The Rose's Kiss. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. The Tower Moment, Aries, Leo, dan Scorpio. Kemudian Three of Pentacles, Zodiac Capricorn, Seven of Swords. Oke, Aquarius, Strength, Leo, Six of Swords, jadi Aquarius. Oke, seperti yang saya katakan tadi ya, nanti saya jelaskan ya. Saya akan tarik kartunya untuk saran dan pesan. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who answers that number 1. What should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu The Rose's Kiss? Make a commitment ya, buatlah sebuah komitmen ya. My prayer, Archangel Michael as the angel of courage and confidence, I call upon you to lend me your strength. Allow me to commit to myself, my life, and my divine purpose. Please clearly guide me so I can fully open my heart to every experience. Oke. Saya merasakan kalau ditanya apakah orang tua dia merestui hubungan kalian ya, seperti sudah saya katakan tadi, sebenarnya orang tua dia itu tidak masalah ya hubungan kalian bersama dengan anak mereka ya. Oke. Namun di sini ada kartu The Tower Moment ya. Orang tua dia tidak suka ya melihat kalau kalian ini ya bertengkar dengan anak dia ya, alias orang tua dia ya, si pacar kalian tersebut, dia ingin anak dia bahagia dengan diri kalian. Oke, dan orang tua dia ini ya, it's fine, oke, sah-sah aja, asalkan kalian mesti menghargai mereka. Oke. Dan ada kartu Seven of Swords ya. Kalian sudah merencanakannya secara matang atau belum? Ya kan? Ibaratnya orang tua dia ya
akan merestui hubungan kalian kalau ya hubungan kalian dibangun ya secara solid di sini ya, alias ya jangan begitu cepat mengambil kesimpulan atau jangan begitu cepat ya mengambil sebuah keputusan untuk menikah cepat-cepat terlebih dahulu. Orang tua dia itu ya maunya kalian bersabar dulu ya, menjalani hubungan komitmen ya dengan anak dia ya dengan cara berteman biasa terlebih dahulu, pacaran terlebih dahulu. Ya kan, terlalu cepat nantinya kalau misalnya ya hubungan kalian terjadi sesuatu kan, apalagi pas setelah menikah kan. Nah itu kan repot juga kan, malu juga kalau misalnya kalian cerai kan dengan anaknya kan. Dan beberapa orang dari diri kalian saya merasakan di sini ya, kalian mungkin tidak berani menghadapi orang tua dia ya, dari kartu ini ya, Six of Swords ya. Bahkan saya melihat ya, mungkin orang yang berdealing dengan diri kalian ini sudah ya membuka kesempatan mengajak kalian bertemu dengan orang tua dia ya. Tapi kalian menolak ya, kalian menghindar ya, alias ya kalian tidak berani kan di sini kan. Nyali kalian tidak cukup kuat kan, tidak berani bertemu dengan orang tua dia. Padahal orang tua dia ini kan bukan kanibal kan, bisa memakan orang kan. Nah, saya lihat kalian tidak berani berhadapan dengan orang tua dia. Nah, itu sebenarnya adalah penilaian buruk ya, atau penilaian negatif dari orang kepada diri kalian. Seandainya kalau hari ini ya, posisi kalian berada di pihak menjadi pihak orang tua ya, dan anak kalian ya memiliki pacar, tapi ya pacarnya itu menolak bertemu dengan diri kalian, kalian pasti akan merasa ya, loh itu pacarnya itu nggak sopan ya, nggak menghargai kami sebagai orang tua juga kan. Tapi kalian kan pasti nggak tahu pacarnya itu tidak berani, takut kan, karena di sini ada tendensi kalian ini takut bertemu dengan orang tua dia. Oke. Padahal kalian sudah diajak ya, tapi kalian menolak ya untuk bertemu dengan orang tua dia. Hati-hati di sini ya. Itu bisa menjadi penilaian yang negatif kalau kalian begitu terus ya. Takutnya orang tua dia ya lama-lama menganggap kalian ini sebagai calon menantu ya, yang tidak sopan. Ngerti kan? Calon menantu yang tidak menghargai orang tua. Oke. Jadi tunjukkanlah ya keberanian dari diri kalian. Toh niat kalian ini kan tulus kan, mencintai anaknya kan, bukan ada maunya kan. Jadi cobalah memberanikan diri kalian ya, temui orang tua dia ya. Oke. Karena itu juga akan membuat sebuah penilaian yang positif, dan ada kemungkinan orang tua dia bisa menyayangi kalian seperti dia menyayangi anak dia. Ngerti kan guys kan? Makanya the tower moment mesti kalian hindari sekarang, sebelum orang tuanya ini merubah keputusan jadi menolak atau mereject kalian ya. Sesegera mungkin temuilah orang tua dia ya. Karena ada tendensi ya, kalau kalian menolak terus kan atau menghindar terus Seven of Swords ya, untuk bertemu dengan orang tua dia hanya karena takut kayak kan, cemas kayak, tidak berani kayak, nanti lama-kelamaan ya orang tua dia itu berubah pikiran, jadi tidak merestui kalian bersama dengan anak dia, karena menganggap kalian orang yang tidak sopan, tidak tahu menghargai ya peranan atau keberadaan orang tua sekarang. Makanya di sini ya, kartu saran dan pesan menyampaikan kepada kalian, make a commitment ya. Maksudnya di sini ya, buatlah sebuah ketegasan pada diri kalian sendiri, courage and confidence ya. Beranikan diri kalian dan percaya dirilah ya kepada diri kalian. Selama kalian ini kan berniat baik kan, selama niat kalian baik ya, tidak ada yang perlu kalian takutkan sekarang. Banyaklah berdoa kepada Tuhan ya, beranikan diri kalian ya. Dan kalaupun sudah bertemu dengan orang tua dia ya, cobalah yang talk aktif dikit lah ya. Talk aktif itu kan jangan menjadi orang yang kaku atau jangan menjadi orang yang diam kan. Pandai-pandailah mengambil hati orang tua dia dengan cara memberikan perhatian kepada orang tua dia juga. Karena saya melihat dari kartu saran ini ya, beberapa orang dari diri kalian mungkin masih belum punya pengalaman, jadi agak sedikit kaku ya kalau untuk berhadapan dengan calon mertua ya guys ya. Jadi
Ya, jadikan ini sebagai pengalaman yang mesti kalian pelajari. Oke, jangan sampai orang tua dia ini jadi tidak merestui hubungan kalian bersama dengan anak mereka. Saat ini orang tuanya ya, saya lihat ya, merestui kok, saya lihat ya, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau kalian membiarkan kondisi keadaan seperti ini berlarut terus ya, orang tua dia itu bisa berubah pikiran karena menganggap kalian ini ya seorang yang tidak sopan, tidak tahu menghargai ya orang tua pasangan. Oke, sebelum mereka berubah keputusan cepat-cepatlah ya bertemu dengan pihak keluarga, bertemu dengan pihak orang tua. Dekatilah, PDKT juga ya dengan orang tua dia ya, jangan merasa kaku ya, beranikan diri kalian, confident lah dikit ya. Ada peluang orang tua dia bisa menyayangi kalian bagaikan anak sendiri juga. Kalian mesti strength, kuat ya di sini ya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian yang memilih deck kelompok yang pertama ini, berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, dan sedikit tambahan bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini dan untuk ya sosial atau untuk membantu orang-orang atau pengemis jalanan yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, silakan jangan sungkan-sungkan ya menghubungi nomor WA yang tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya. Dengan senang hati saya akan melayani diri kalian ya, karena tugas niat kalian ini kan niat baik kan. Seikhlasnya saja berapapun yang kalian donasikan itu akan sangat berguna sekali untuk dikumpulkan bagi pengemis-pengemis yang ada di jalanan yang ditakutkan potensi tertular COVID ini ya, sangat besar banget kemudian menularkannya kepada orang lain. Nah, itu adalah dampak dan upaya dari diri kalian di dalam ikutan mencegah penyebaran COVID ini juga. Oke. Apalagi ini adalah berkaitan dengan masalah spiritual, berkaitan dengan masalah kemanusiaan ya. Jadi donasi ini sangat penting sekali ya, dan setiap donasi kalian itu ibaratnya dicatat oleh alam semesta atau dicatat oleh Tuhan barangkali setelah melakukan donasi ya. Pintu jodoh kalian semakin terbuka, rezeki kalian semakin berlimpah ya. Udah itu nasib kalian semakin beruntung ya kan, kalian semakin bahagia dijauhkan dari orang-orang jahat, dan doa-doa kalian segera diwujudkan oleh Tuhan. Amin. Bisa jadi kayak gitu guys. Oke. Ditunggu ya guys ya kabar baik dari diri kalian. Kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus barusan akan saya bacakan. Okay, dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who be interested. Number 2. Apakah orang tua dia merestui hubungan kami? Apakah orang tua dia merestui hubungan kami bagi yang memilih deck kelompok yang kedua? A Grand Symphony ya. Simfoni atau ya nada besar di sini ya. Saya melihat ya dari kartu simfoni di sini ya, ada kemungkinan orang tua dia ya pintar, kok pintar ya, bisa semuanya tergantung pada diri kalian ya. Kalian pandai nggak merayu atau mengambil hati orang tua dia, ya kan? Karena banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh orang yang berpacaran sekarang ya. Setelah berpacaran ya malah kayak asik kan, dunia ini milik kita berdua kan. Jadi melupakan kan pihak keluarga atau pihak orang tua kan. Jadi ya ibaratnya ya peranan kalian ya, tindakan kalian ini sangat penting ya di dalam mengambil hati orang tua dia. Jadi jawabannya 50 dan 50 antara terima dan tidak terima. Kembali lagi kepada kalian bagaimana pintar-pintarnya kalian ya meraih hati orang tuanya tersebut. Oke, barusan orang tuanya itu bisa merestui hubungan
anaknya bersama dengan diri kalian. Oke, jangan asal sudah pacaran kan, langsung menikmati berdua saja kan, melupakan orang tua kan. Jangan kayak gitu. Nanti kita dicap stempel ya, menjadi menantu yang tidak baik hati kan, atau menantu yang tidak berbudi gitu kan. Nah, jangan kayak gitu guys ya. Grand Symphony ya, tergantung rayuan kalian ya. Rayuan Pulau Kelapa kayak atau rayuan kayak gimana kayak kan. Nah, oke. Pintar-pintaran kalian mengambil hati orang tua dia ya. Karena simfoni ini kan melodi kan, ibaratnya rayuan kan, tutur kata manis kalian ini sangat penting di dalam menentukan keputusan orang tua dia. Kita lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number. 2. Apakah orang tua dia merestui hubungan kami? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu A Grand Symphony ya. The Chariot. Nah, apa yang saya katakan ya? Cancer. Aries, Two of Wands. King of Chalices, Scorpio. Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Dan Pisces, Eight of Cups. Oke. Saya akan lihat saran dan pesannya untuk diri kalian. Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose that number. Three, what should they do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu A Grand Symphony ini? Romance angel are helping you ya. Dear guardian angel of my soulmate, thank you for preparing my soulmate and me for love ya, for giving us the motivation to make hurtful life changes ya, and for arranging for us to meet. Thank you for helping us recognize each other and have the courage to say hello, that so that we can eventually dive into a truly intimate relationship. Oke, seperti yang saya katakan tadi ya, semuanya kembali pada diri kalian. Kalian pandai nggak di dalam merayu atau mengambil hati orang tua dia atau tidak, ya kan? Karena ya keputusan orang tua dia ya, setuju atau tidak ya, ini orang tua dia masih antara dua tongkat sekarang masalahnya, alias masih belum tahu ya, dia merestui hubungan anak dia dengan diri kalian atau tidak. Ada kartu The Chariot ya, kedatangan kalian bertemu langsung dengan orang tuanya itu sangat penting, mengambil hati orang tuanya ya. Ada King of Chalices ya, kalau kalian ya mau bersedia bertemu dengan orang tua dia, pandai-pandai kalian berbicara, mengambil hati ya, orang tua dia, kayak begitu datang kan, belikan oleh-oleh kayak buah tangan kan, untuk orang tua dia ya. Saya melihat orang tua dia bakalan merestui ya hubungan kalian dengan anak mereka ya. Tapi kalau kalian bersikap kaku ya, tidak tahu caranya memberikan perhatian ya kepada orang tua dia dan hanya tahu memberikan perhatian kepada anak dia saja ya, ada kemungkinan orang tua dia bisa menolak ya. Oke. Dan ada kartu Ace of Wands ya, berupa komunikasi ya, ide-ide, cara-cara yang kreatif. Berarti ada kemungkinan orang tua dia masih bisa ya merestui diri kalian. Oke. Bahkan menyatukan
diri kalian. Ada Eight of Cups ya. Kalau kalian mau ya fokus ya, datang kepada orang tua dia itu, ngomong secara jujur, mengambil hati orang tuanya dengan tutur kata yang manis, berikan perhatian kalian ya, kasih sayang kalian kepada orang tua dia juga. Seperti contohnya ya, setiap kalian diajak datang ke rumah dia, ya kan, belikan kayak oleh-oleh buah tangan dikit kayak kan, buah-buahan gitu kan, buat orang tua dia kan, atau ketemu ibunya kan, belikan baju kayak buat ibunya, ya kan, sarung kayak buat bapaknya kan. Nah itu kan nggak apa-apa, itu kan sebuah effort juga kan dari diri kalian di dalam mengambil hati orang supaya ya melancarkan ya perjodohan kalian, melancarkan restu dari pihak orang tua kepada diri kalian ya. Yang penting kalian di sini tidak boleh diam ya. Kalian di sini tidak boleh seperti orang yang kaku gitu ya. Begitu diajak kan datang ke rumah dia, bertemu dengan orang tua dia ya, kalian kaku kan, ngomong tidak berani, apapun tidak berani, hanya natap-natapin orang tua dia saja. Ada kemungkinan orang tua dia nanti ya jadi tidak merestui anaknya ya dengan diri kalian, dan malah menyuruh anaknya ya memutuskan diri kalian karena melihat ya ini cewek atau ini cowok kan kayaknya tidak baik ya. Lihat ya, begitu datang ke rumah saja kan diam-diam aja kan, bahkan menyapa saja tidak bisa ya kan. Udah menyapa tidak bisa kan, hanya duduk kaku bagaikan patung gitu kan, tidak tahu berbuat apa-apa kan. Kalau diajak ngomong kan, jawabnya itu hanya ya, kalau tidak ya tidak. Nah kayak gitu kan. Kayak gimana kita bisa mengambil hati orang tua? Padahal di sini ada kemungkinan orang tua dia bisa ya merestui diri kalian kalau kalian pintar membujuk, kalian pintar merayu ya. Ajak ngobrol kayak, Bu, keadaannya kayak gimana, Pak? Keadaannya kayak gimana? Kalau misalnya kan mereka mengeluhkan, aduh nak, punggung saya sakit. Oh, tunggu bentar ya. Saya belikan obat ya. Saya belikan salep ya buat ibu ya. Nah, kayak gitu. Contohnya, jangan kalian bersikap yang kaku. Oke? Itu yang mempengaruhi orang tua dia ya, jadi merestui ya anaknya bersama dengan diri kalian. Karena ada kemungkinan kalau kalian melakukan hal seperti ini ya, King of Cups ya, orang tua dia juga akan ikut memberikan perhatian kepada kalian dan menyayangi diri kalian bagaikan menyayangi anak mereka sendiri, guys. Oke, bahkan mereka mungkin saja bisa jadi lebih sayang kepada kalian daripada anak mereka sendiri kalau kalian ya tidak diam diri saja kan, oke? Tapi kalau kalian berdiam diri saja seperti patung kan, nah akibatnya kayak gini, Eight of Chalices kan, orang tua dia langsung ya menyuruh anaknya kan, pisah aja ya, saya nggak suka dengan cewek kayak gini kan, atau cowok kayak gini ya, datang nggak sopan-sopan kan, duduk diam saja kan, negur pun nggak bisa, Bu, Pak. Hanya negur kayak gitu aja pun nggak bisa, kaku gitu kan. Karena ada tendensi kalian kebingungan sekarang. Ya kan? Entah kayak gimana menghadapi orang tua dia. Kalian ada berniat sih saya lihat ya untuk menemui orang tua dia. Tapi ya setelah bertemu dengan orang tua dia, apa yang mesti kalian lakukan kalian juga tidak tahu kan. Maka saran dan pesan di sini ya, ibaratnya ya, untuk membuat ya courage ya, keberanian ya to say hello ya, keberanian untuk say hello kepada orang tua dia, bertegur sapa dengan orang tua dia ya, kalian juga perlu romance angel ya, hati yang penuh kasih sayang juga. Jangan melakukannya dengan cara keterpaksaan hanya untuk mendapatkan anak mereka ya, mulut kalian berubah menjadi manis gitu, jangan kayak gitu. Kalau bisa ya kalian cintai juga ya orang tua dia juga bagaikan orang tua dari diri kalian juga. Orang tuanya itu pasti akan tersentuh. Ada romance angel yang membantu diri kalian. Kalau kalian memberikan perhatian setulus hati ya, maka Tuhan berada di posisi kalian, akan membantu kalian ya, sehingga kalian akan mendapat restu dari pihak keluarga, dan ada kemungkinan orang tua dia itu ya bisa lebih menyayangi kalian daripada anak mereka sendiri. Tergantung bagaimana manisnya kalian, so sweetnya kalian ya memperlakukan orang tuanya tersebut, guys ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya.
Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih spesifik dan lebih mendetail ke energi kalian sendiri, saran saya langsung kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Sedikit info ya bagi diri kalian yang ingin melakukan donasi ya untuk amal ya, membantu orang-orang yang kesulitan di masa pandemi ini, yang saya tujukan kepada pengemis di perempatan lampu merah jalanan, ataupun donasi untuk perkembangan channel saya ini untuk kedepannya saya gunakan untuk diri kalian. Silakan jangan sungkan-sungkan hubungi nomor WhatsApp saya di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas ya guys ya. Karena ya donasi ini kan hanya seikhlasnya dari diri kalian ya, yang terpanggil hati nurani ya dari diri kalian untuk berbuat karma baik, untuk menanam atau menabur ya pahala. Barangkali dengan pahala atau karma baik yang telah kalian taburkan itu ya, hidup kalian semakin beruntung, kalian semakin bahagia, rezeki kalian semakin berlimpah ruah ya kan, jodoh kalian semakin terbuka lebar. Doa-doa kalian ya atas masalah kalian ya lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan ya. Bisa jadi kayak gitu, karena donasi ini kan berkaitan dengan masalah spiritual dan masalah kemanusiaan juga. Jadi jangan anggap remeh donasi ini ya. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke viewers, kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke, Dear Heavenly God and Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose deck number 3. Apakah orang tua dia merestui hubungan kami? Apakah orang tua dia merestui hubungan kami? Satu kartu secara acak ya. A merry motif ya, motif dari perayaan ya. Ini kalau saya melihat ya dari kartu oracle-nya di sini ya, tergantung ya apa motif kalian mencintai anaknya ya. Orang tua dia ya perlu mengenal kalian terlebih dahulu ya. Orang tua dia perlu ya menyelami ya seluk-beluk kalian dengan lebih mendalam terlebih dahulu. Apa niatan kalian, tulus nggak kalian mencintai anaknya atau tidak. Nah kayak gitu, kalian tidak bisa mengatakan hanya bermodalkan kan, ya saya kan tulus kan mencintai anaknya kan, masa orang tua dia tidak setuju kan. Ya orang tua dia kalau misalnya masih belum percaya kepada kalian kayak gimana sekarang. Dan di sini Mary motif ya, orang tua dia ya masih belum percaya kepada kalian, mau melihat ya maksud dan motif kalian ya, tujuan kalian kepada anak mereka itu apa. Jadi ya untuk saat ini ya ada kemungkinan masih belum merestui sampai orang tua dia ya benar-benar mengenal diri kalian dengan lebih mendalam terlebih dahulu guys ya. Oke, semoga kalian bisa mengerti ya. Bukan karena perasaan kalian yang secara sepihak, ya saya kan serius kan mencintai anaknya kan, kok orang tua dia tidak merestui kan. Ya sekali lagi, kalau kalian serius juga tidak ada gunanya sekarang kalau dari pihak orang tua meragukan keseriusan kalian atau tidak mempercayai diri kalian ya. Buat apa juga sekarang. Nah kayak gitu kan guys kan. Jadi ya banyak-banyaklah ya bertemu dengan orang tua dia, mengambil hati orang tua dia juga sekarang, dan bersikaplah yang lebih terbuka dikit ya. Oke, saya akan lihat penjelasan dari kartu tarot ya. Dear Heavenly God and Universe, please explain to us for viewers who pick and choose deck number 3. Apakah orang tua dia merestui hubungan kami ya? Apakah orang tua dia merestui hubungan kami? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu A Merry Motif ya. Sebentar ya guys ya. Saya rapikan dulu kartunya. Ini ada apa kartunya di sini ya.
Oops. Oke. Eight of Cups. Nah, untuk saat ini kan masih belum ya, zodiac Pisces ya. Ten of Cups. Pisces lagi. The Moon. Nah kan, ketidakjelasan kan, zodiac Pisces. Wah, energi Pisces ini kencang banget ya di sini ya, Pisces ya. Kemudian Three of Wands di sini ya. Oke, ini adalah Aries. Dan terakhir ada kartu Page of Cups. Aries, Cancer, Scorpio, Pisces ya. Dear Heavenly God and Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, and your solution for us who pick and choose that number. Three. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait kartu A Merry Motive? Honor and trust your feeling ya. Hormatilah dan percaya ya pada perasaan Anda. Berarti kalau udah dibilang feeling itu berarti keseriusan kalian mencintai anaknya ya. Thank you Archangel Michael for supporting, guiding, and protecting me as I listen to and act upon my feeling. Help me understand and express my emotion with love ya. Terbukalah dikit ya. Tunjukkan ya untuk mengekspresikan perasaan cinta kalian kepada anak mereka ya. Untuk meyakinkan pihak orang tua kalau cinta kalian itu serius kepada anaknya. Oke. Kalian tidak boleh diam-diam saja karena untuk saat ini ya orang tua dia masih belum merestui. Tapi tidak tertutup kemungkinan kedepannya orang tua dia ya bisa merestui hubungan kalian. Karena apa? Sekarang orang tua dia menganggap kalian ini tidak jelas, ya kan? Masih belum begitu mengenal kalian. Ada kartu The Moon ya. Faktornya juga mungkin ya orang yang berdealing dengan kalian itu mungkin orang yang LDR juga ya, atau orang yang jauh ya, sehingga kalian masih belum bertemu, masih belum sempat ya bertemu dengan orang tua dia juga. Ya kan, jadi orang tua dia ya mungkin karena melihat ya kalian ini jaraknya jauh kan, apalagi masih belum bertemu dengan kalian, belum berinteraksi ya, atau belum mengenal pribadi kalian secara lebih mendalam ya, kayak gimana orang tuanya itu bisa memberi restu kepada kalian. Bahkan saat ini Eight of Cups ya, orang tua dia bahkan menghimbau kepada anaknya ya, kalau mau cari jodoh, mau cari pacar tuh ya, cari yang dekat-dekat ya, jangan cari yang jauh-jauh gitu kan. Lihat ya, kami tidak tahu apakah pacar kamu itu baik atau tidak, ya kan? Saya tahu di sini ya, kalian juga serius mencintai anaknya juga. Ada Ten of Cups ya, bahkan ingin berumah tangga, ya kan? Secara serius. Tapi keseriusan kalian itu ibaratnya tidak berguna juga kalau orang tuanya tidak mengetahui sampai di mana keseriusan kalian. Orang tuanya itu masih butuh tahu sekarang. Percuma kalian misalnya ya menganggap ya cinta saya kan tulus, jadi nggak pedulilah orang mau nganggap apa kan. Nah itu nggak bisa kayak gitu. Cinta kalian tulus dan serius ya, tapi kalau orang tua dia tidak percaya kepada kalian, tidak percaya pada ketulusan kalian, kayak gimana ya kan. Posisi ya atau peranan dari orang tua dia itu juga sangat penting guys ya. Keluarga dia itu sangat penting juga sekarang. Apalagi saya melihat ya, selain LDR, kalian berdealing dengan orang yang menyayangi orang tuanya juga, sayang kepada orang tua juga. Jadi ya, kalau bisa ya carilah waktu ya untuk datang kepada orang tuanya kan. Cari waktu yang tepat datang kepada orang tuanya, kenalan dulu kayak dengan orang tua dia. Itu kan nggak apa-apa supaya orang tua dia bisa lebih menyelami diri kalian. Oke, dan saat bertemu dengan orang tua dia ya, kalian jangan bersikap seperti The Moon ya, orang yang tidak jelas, diam-diam, duduk kaku gitu kan, malu-malu gitu kan, kepada orang tua dia. Jangan kayak gitu, nanti kalian mendapat ya penilaian yang negatif kan.
Three of Wands ya. Nah, di sini ya, masih butuh waktu ya untuk orang tua dia merestui hubungan kalian. Tidak tertutup kemungkinan ke depannya orang tua dia ya bisa merestui ya hubungan anak dia bersama dengan diri kalian. Tapi dengan catatan Page of Cups ya, kalian juga mesti membuktikan di hadapan orang tua dia kalau kalian benar-benar tulus mencintai anak dia. Alias cinta kalian ini tidak main-main, tulus ya mencintai anak dia. Niat kalian ingin berkomitmen itu serius, ya kan? Supaya orang tua dia itu bisa merubah keputusannya untuk merestui diri kalian. Dari yang tidak merestui menjadi merestui diri kalian. Karena orang tua dia juga perlu mengenal kalian. Dan setelah mengenal kalian sekali lagi ya, baru orang tua dia, Page of Cups ya, bisa merestui ya hubungan kalian dengan anak dia. Itu pun kalau kalian mau bertemu dengan orang tua dia ya, sesering mungkin ya kalian bertemu dengan orang tua dia, dan di hadapan orang tua dia kalian menunjukkan perhatian kalian kepada anaknya ya kan, mencintai anaknya, bisa menservis anaknya, menghidangkan minuman, makanan kayak buat anaknya, menghidangkan makanan kayak buat orang tua dia, ambil hati orang tua dia juga ya kan. Maka penilaian orang tua dia begitu sudah positif ya, udah jempol ya kepada diri kalian ya, maka dia akan langsung mengatakan kepada anaknya, ya udah tunggu apa lagi ya kan, cepat nikahin dia. Nah kayak gitu guys ya. Tapi kalau kalian bersikap kaku dan tidak bisa berbuat apa-apa ya kan, dan hanya menikmati ya pacaran kalian itu ibaratnya dunia hanya milik kalian berdua saja kan, dan melupakan keberadaan orang tua atau keluarga ya, ya bersiap-siaplah saat itu untuk menerima konsekuensinya. Oke. Page of Cups, ada kemungkinan orang tua dia bisa merestui, tapi tergantung bagaimana cara kalian di dalam membujuk rayu ya, di dalam menunjukkan perhatian kepada orang tua dia dan kepada anaknya ya, menunjukkan keseriusan kalian. Oke. Saran dan pesannya, thank you Archangel Michael for supporting and guiding and protecting me as I listen to act upon my feeling. Maksudnya di sini ya, kalau memang perasaan kalian serius ya mencintai anak dia, ya seperti yang tadi saya katakan, jangan lupakan pihak keluarga dia juga. Pihak keluarga dia butuh kalian PDKT juga sekarang. Oke? Dan ekspresikan emosi kalian tanpa malu-malu ya di hadapan keluarga dia kepada kepada anak dia alias kepada pacar kalian ya. Kalian juga mesti mengekspresikan kasih sayang kalian. Jangan duduk diam diri saja kan, hanya tahu bertemu dengan anaknya, yuk ajak jalan keluar aja yuk. Jangan kayak gitu. Sesekali kayak ya biarpun anaknya akan mengajak kalian keluar ya kan, udah singgah ke rumahnya kan, ya pura-pura cari alasan buat apa jalan-jalan. Di sini aja saya pengen ngobrol sama bapak sama ibumu kan, saya ingin dekat dengan mereka kan, karena mereka juga kayak orang tua saya. Nah saat itu ya perasaan hati orang tuanya kan begitu udah tersentuh ya oleh buayan kalian itu kan, pasti akan langsung merestui diri kalian. Tapi posisinya udah jarak jauh sekarang, kalian masih belum bertemu dengan orang tua dia. Bahkan beberapa orang yang memilih dek kelompok yang ketiga ini ya, seperti apapun wujud kalian ya, orang tua dia ini masih belum tahu kayak gimana wajah kalian, tubuh badan kalian, pakaian kalian kayak gimana, penampilan kalian masih kayak gimana, orang tua dia juga masih belum tahu ya kan. Hanya bermodalkan foto dari HP saja itu kan kayaknya nggak jelas kan, the moon kan. Oke, orang tua itu masih membutuhkan kejelasan, mau melihat kalian secara langsung, mau memberikan penilaian, mau menjudging kalian ya, memberikan penilaian ya kepada kalian secara langsung dengan cara bertemu dan bertatapan muka dengan diri kalian. Lihat sampai di mana kalian mencintai anaknya kan. Itu yang terlihat sekarang. Oke guys, bisa dimengerti kan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih spesifik dan lebih mendetail ke energi kalian sendiri, saran saya langsung kalian lakukan personal atau private reading dengan diri saya. Oke guys, dan sedikit tambahan bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini ke depannya, dan untuk
hal kemanusiaan yang akan saya tujukan kepada pengemis-pengemis di jalanan, karena takutnya mereka itu sangat berpotensi tertular COVID-19 ini dan menularkannya kepada orang lain, ya. Ya, donasi kalian itu ibaratnya saya kumpul-kumpul, ya, yang berapapun itu tidak jadi masalah, ya. Panggilan dari hati nurani kalian untuk berbuat karma baik, untuk berbuat pahala, ya kan. Itu pun kalau misalnya kalian memiliki hati nurani, guys, ya kan. Kalau misalnya tidak dipaksakan juga, ya kan. Tapi mesti ingat, ya, dengan setitik, ya, hati nurani dari diri kalian, ya, ibaratnya kalian telah menanam, ya, atau menabur karma baik, ya, menabur pahala, ya, untuk kehidupan kalian, ya. Hal baik juga yang akan kalian tuai juga nantinya ke depan, ya kan. Barangkali setelah donasi tersebut kan hidup kalian semakin beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, kan. Udah itu jodoh kalian semakin terbuka lebar, doa-doa kalian kepada Tuhan semakin cepat terwujud, ya, semakin cepat dikabulkan oleh Tuhan. Bisa jadi itu terjadi kepada diri kalian, guys. Oke? Jadi jangan anggap remeh kekuatan dari donasi, apalagi yang berkaitan dengan hal kemanusiaan dan spiritual ini, ya, guys, ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Nah, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna, ya, untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian, ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri, ya, guys, ya. Mohon dimaklumi, ya. Sedikit info tambahan, ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan, kan, di perempatan atau lampu merah jalanan, ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID, ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut, ya, itu begitu besar banget, ya. Jadi ya, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup, ya. Kalau tidak dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga, kan, guys, kan. Jadi ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk, ya, melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, ya, silakan jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp, ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, ya. Oke, donasi itu, ya, hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah, ya, menabur karma baik, ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu, ya, akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini, kan, ya, pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras, ya. Jodoh kalian akan semakin terbuka lebar, ya. Hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet, ya. Pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut, ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat, ya, dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan, ya, kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana, ya, guys, ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain
Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.